Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail dari Prodi PGSD STKIP Taman Siswa Bima. Di sini saya akan membahas proses pemecahan masalah. Kenapa sih kita harus belajar matematika? Karena matematika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam perkembangan kemampuan berpikir kita. Apa itu proses pemecahan masalah? Proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pemecahan masalah adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Angka pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah langkah pertama dalam proses pemecahan masalah. Dalam langkah ini, kita perlu yang pertama mengenali gejala-gejala masalah, yang kedua mengumpulkan informasi tentang masalah, dan yang ketiga membuat definisi masalah yang jelas. Contoh, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan. Gejala-gejala masalah ini adalah penurunan pendapatan, penurunan jumlah pelanggan, dan penurunan kepuasan pelanggan. Informasi yang dikumpulkan adalah data penjualan, data pelanggan, dan hasil survei kepuasan pelanggan. Definisi masalah yang jelas adalah penurunan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan terakhir. Langkah yang kedua yaitu menganalisis masalah. Menganalisis masalah adalah langkah kedua dalam proses pemecahan masalah. Dalam langkah ini kita perlu yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, dan yang kedua menganalisis data dan informasi, dan yang ketiga mengembangkan hipotesis tentang masalah. Contoh, dalam kasus penurunan penjualan, kita perlu mengenal isi data penjualan, data pelanggan, dan hasil survei kepuasan pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab masalah adalah kurangnya promosi dan kurangnya inovasi produk. Hipotesis yang dikembangkan adalah kurangnya promosi dan inovasi produk menyebabkan penurunan penjualan. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan solusi. Mengembangkan solusi adalah langkah yang ketiga dalam proses pemecahan masalah. Dalam langkah ini kita perlu yang pertama mengembangkan alternatif solusi, dan yang kedua menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap solusi, dan yang ketiga memilih solusi yang paling efektif. Contoh, dalam kasus penurunan penjualan, kita perlu mengembangkan alternatif solusi seperti meningkatkan promosi, meningkatkan inovasi produk, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatkan promosi dan inovasi produk adalah solusi yang paling efektif. Langkah yang keempat yaitu mengimplementasikan solusi. Mengimplementasikan solusi adalah langkah yang keempat dalam proses pemecahan masalah. Dalam langkah ini kita perlu yang pertama mengembangkan rencana implementasi, dan yang kedua mengalokasikan sumber daya, dan yang ketiga melaksanakan solusi. Contoh, dalam kasus penurunan penjualan, kita perlu mengembangkan rencana implementasi seperti meningkatkan promosi melalui media sosial, meningkatkan inovasi produk melalui penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan karyawan. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi. Mengevaluasi solusi adalah langkah terakhir atau langkah kelima dalam proses pemecahan masalah. Dalam langkah ini kita perlu yang pertama mengumpulkan data tentang hasil implementasi, dan yang kedua menganalisis keefektifan solusi, dan yang ketiga mengidentifikasi area perbaikan. Contoh, dalam kasus penurunan penjualan, kita perlu mengumpulkan data tentang hasil implementasi seperti data penjualan, data pelanggan, dan hasil survei kepuasan pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi yang diimplementasikan efektif dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan, pemecahan masalah adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Kita dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi yang efektif.